Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Agustina, NPM 719212798. Di sini saya akan menjelaskan hasil resumen saya tentang konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi atas dua jenis, antara lain yang pertama substantif konflik dan yang kedua emosional konflik. Pandangan konflik ada tiga. Yang pertama pandangan tradisional, yang kedua pandangan perilaku, yang ketiga pandangan interaksi. Jenis-jenis konflik kerja ada 5. Yang pertama konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, yang keempat konflik antar kelompok dan organisasi yang sama, yang kelima yang terakhir yaitu konflik antar organisasi. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi ada 4. Yang pertama konflik hierarki, yang kedua konflik fungsional, yang ketiga konflik staf dengan kepala unit, yang terakhir keempat yaitu konflik formal dan informal. Penyebab konflik adalah koordinasi kerja yang tidak dilakukan, ketergantungan dalam pelaksanaan tugas yang tidak jelas, perbedaan dalam orientasi kerja. Faktor-faktor konflik kerja ada 2. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Cara mengatasi konflik kerja ada 8. Yang pertama hadapi konflik, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga tujuan tingkat tinggi, yang keempat perluasan sumber, yang kelima menghindari konflik, yang keenam melicinkan konflik, yang ketujuh meminta perintah dari yang berwenang, yang kedelapan mengubah variabel struktural. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Penyebab stres kerja ada 7. Yang pertama, beban kerja yang dirasakan terlalu berat. Yang kedua, waktu kerja yang mendesak. Yang ketiga, kualitas pengawasan kerja yang rendah. Yang keempat, iklim kerja yang tidak sehat. Yang kelima, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab. Yang keenam, konflik kerja. Yang ketujuh, perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin. Pendekatan stres kerja ada 3. Yang pertama, dukungan sosial. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga terakhir, biofeedback dan program kesehatan pribadi. Cara mengatasi stres kerja ada 2 pendekatan dalam manajemen stres, yaitu yang pertama pendekatan individual. Pendekatan individual ada 4 cara. Yang pertama penerapan manajemen, yang kedua pelatihan relaksasi, yang ketiga penambahan waktu olahraga, yang keempat perluasan jaringan dukungan sosial. Yang kedua, pendekatan organisasional. Pendekatan organisasional ada 5 cara. Yang pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Yang kedua, adanya penyeleksian personal dan penempatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, penetapan tujuan yang realitas. Yang keempat, pendesainan ulang pekerjaan. Yang kelima, perbaikan dalam komunikasi organisasi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.